Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ada kabar terbaru mengenai politisi PDIP ya guys ya, yaitu Guntur Romli dan juga Ferdinand Hutahaen ya guys ya. Itu beserta Ibu Irma Chaniago pada waktu podcast bersama Akbar Faisal. Di situ saya sudah mengambil video yang inti dari permasalahan itu adalah mereka itu menyebut bahwa orang-orang yang selalu menyerang Pak D. Jokowi dari dulu hingga sekarang itu memang benar-benar barisan HTI. Seperti apa? Nanti dulu bosku. Karena apa? Info lagi. Satu hari lagi kita akan berangkat menuju ke kota Solo. Semoga saja nanti di dalam perjalanan kami diberi keselamatan sampai tujuan ya guys ya. Mohon doa restunya guys. Dan juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para kontribusi. Walaupun seberapapun itu akan kami terima dan kami akan ucapkan terima kasih. Karena tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Dan bagi kalian yang ingin ikut juga berkontribusi silahkan. Karena masih ada waktu 1 hari ya guys ya. Itu. Ya bahkan 2 hari guys. Satu kan berangkat rencana kita itu hari Minggu guys. Itu. Sesama YouTuber Nusantara itu berangkat hari Minggu. Kita kumpul nanti di malam Senin guys ya. Kita tunggu kehadiran kita ya guys. Nah lanjut masalah ini guys, politisi PDIP ya guys ya. Masalah Bu Irma kita sampingkan dulu ya guys ya. Soalnya apa? Yang jelas-jelas dari politisi PDIP yang juga musuh Pak D. Jokowi ternyata bisa dibilang ya tanda kutip membela Pak Jokowi. Dari golongan kedua, Jokowi masih dianggap ancaman bagi masa depan mereka, meski tak lagi bisa maju pada tahun 2024 adalah para pendukung Anies Baswedan yang ngebet untuk tahun 2024. Sebutlah satu akun di Twitter dengan nama @Dr.Tifa yang sangat gencar sebagai buzzer Anies Baswedan, tapi juga sangat gencar memfitnah Presiden Jokowi. Tweet Tifa yang mengaku dokter itu sebenarnya konyol kalau tidak mau mengatakan tolol. Dia mengaku belajar anatomi, tapi menganalisa 2 foto Presiden Jokowi yang berbeda usia. Yang satu masih muda dan berkumis, dan foto lagi usia saat ini dan tidak berkumis, juga beda pose. Yang satunya agak tersenyum, satunya tidak. Kemudian dengan mengaku sebagai dokter dan belajar anatomi, tapi yang dijadikan bukti hanya foto, Tifa membuat kesimpulan dungu. 2 foto itu orang yang berbeda. Dungu ya guys. Kayak Rocky Gerung aja dungu. Tifa ini mengamati anatomi atau fotografi. Kok mengambil kesimpulan mengatasnamakan anatomi, tapi hanya dari 2 foto saja. Setelah disebarkan fotokopi ijazah UGM milik Presiden Jokowi, Tifa masih membuat fitnah dengan menunjukkan ijazah dia sendiri di UGM yang nama dia di ijazah dengan tulisan tangan yang katanya tulisan tangan yang indah, tapi di ijazah Pak Jokowi ditulis yang katanya sembarangan. Hanya berpatokan pada jenis tulisan di ijazahnya sendiri, kemudian Tifa membuat kesimpulan dungu bahwa ijazah Jokowi bisa dipertanyakan. Bisa jadi Tifa dan gerombolannya ini merasa Jokowi tetap menjadi ancaman bagi Anies Baswedan yang mereka gadang-gadang untuk 2024. Karena itu mereka akan terus memfitnah dan menyerang Jokowi. Atau Tifa dan gerombolannya punya dendam kesumat pada Jokowi soal pilihan presiden. Ya pilihan mereka selalu dikalahkan oleh Pak Jokowi 2 kali. Baik pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Namanya fitnah maka tidak perlu
mereka capek-capek dan teliti mengajukan bukti. Fitnah ini didesain sebagai propaganda. Letaknya bukan pada kekuatan bukti formil, tapi kekuatan opini publik dan medsos yang viral. Cara-cara mereka persis mengikuti Joseph Goebbels, menteri propaganda pada era Nazi Jerman, bahwa kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran, kata Goebbels. Dan ijazah palsu adalah fitnah pada Pak Jokowi yang terus diulang-ulang. Seperti halnya fitnah lain bahwa Pak Jokowi keturunan PKI. Kebohongan dan fitnah itu terus diulang-ulang. Harapan busuk mereka suatu saat itu dianggap sebagai kebenaran. Tampaknya Ahmad Khozinuddin dan Tifa sedang kesurupan arwah Joseph Goebbels. Itu ya guys ya. Jadi memang benar guys, mereka itu dilandasi oleh kebencian guys. Karena apa? Barisan mereka dibubarkan oleh Pak Jokowi nih guys. Ini memang video bisa dibilang tahun 2024. Nah, walaupun sekarang si Guntur Romli bilang katanya, keluarkan saja Pak D. Jokowi. Tuh lihat, Anda ngomong apa? Itulah ya guys ya, namanya politik. Tapi kita kembali lagi ke masalah yang fitnah ini kepada Pak Jokowi. Orang-orang itu terus itu guys, yang sering sekali saya bilang mereka adalah barisan HTI guys, itu ya, yang bisa dikatakan ya karena dibubarkan barisan HTI, maka sejak itulah mereka semua menyerang Pak Jokowi dari dulu hingga sekarang. Dan di sini kita akan mendengarkan pernyataan dari sama-sama politisi Ferdinand Huta Hayan ya dari PDIP. Gimana respon dia? Ya, terima kasih Bang Akbar. Ya, pertama saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan masyarakat, sekelompok masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Kan? Bukan hanya masyarakat awam saja seperti saya ya guys ya, yang mempertanyakan mereka. Katanya pembela umat ya guys, ulama ya guys ya. Ternyata tempat pemakaman umat Abah. Tenang ya, tenang. Bentar lagi Anda masuk sel kok. Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM50. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi.
Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti EPI, HTI. Nah kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada. Tuh kan. Ini yang ngomong bukan saya loh, dari PDIP itu loh. Jadi apa? Saya tahu kalian itu bukan untuk benar-benar mencari kebenaran, tapi memang benar-benar untuk menyerang Pak Jokowi. Makanya kemarin Bapak Sudarsono ya menantang kalian, menghentikan kalian. Rencana niat baik katanya ingin silaturahmi, kok pakai yang embel-embel seperti itu kan nggak wajar. Ini yang ngomong politisi PDIP loh ya. Videonya terbaru loh dari podcastnya Akbar Faisal. Tinggal kalian cek saja. Ada tarikannya? Ada tarikannya. Nah makanya di Expon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah, tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi nanti, ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Jadi persoalannya sekarang ini bukan lagi soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi, itulah yang ditargetkan menurut Secara saya. psikologis ya? Secara psikologis. Jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Tuh kan. Apa yang saya bilang, walaupun Pak Jokowi kasih ini, tetap kalian tidak akan percaya dan tidak akan pernah selesai. Karena apa? Yang ada di dalam hati kalian itu kedengkian, kebencian. Gak mikir kalian datang ke Solo melewati jalan tol. Itu yang bangun siapa? Iya, yang bangun negara. Tapi saat itu presidennya siapa? Goblok. Ini ya, goblok boleh lah ya, tolol jangan. Ya kalau memang seperti itu, terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah pepesan kosong ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum, tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran, namanya politik, Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya. Itu yang dikatakan Ibu Irma sangat sekali masuk akal. Bebas ya guys ya, kalau masalah politik itu. Tapi kalau masalah yang membenci dari hati, itu ya kami yang tidak suka guys. Karena apa? Dari dulu kelakuan mereka ya, khususnya anak buah Anies ya guys ya, itu menyerangnya pakai jalur agama. Itu yang membuat sejujurnya kami itu bingung guys. Karena apa? Kita mau keras, Allahu Akbar kayak gitu, gimana gitu. Ya kita sudah lihat saja lah ya dari rekam jejak mereka yang pertama kali mau ke rumah Pak D. Jokowi koar-koar. Sesudah sampai di Solo, bagaimana respon mereka? Bukannya ketek ditulup ya guys. Nggak ada suaranya. Giliran sampai di Jakarta, koar-koar lagi. Yang tidak habis pikir, netizen itu ya ada juga yang mempercayai mereka. Terus kalau bukan tolol, apa dong namanya? Goblok. Udah tinggal pilih aja antara tolol dan goblok ya.
Gimana menurut kalian guys tentang pernyataan dari politisi PDIP yaitu Guntur Romli dan juga Ferdinand Huta Heian dan plus Ibu Irma? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi